Selamat bertemu dalam kuliah online hidrolika dan praktikum. Ya. Topik kali ini yang kita bicarakan adalah gaya Hela atau drag force. Mari kita ikuti. Drag force atau gaya Hela, ya. Definisi daripada drag force. Pada benda yang terendam di dalam fluida, ya. Apabila ada pergerakan relatif antara benda tersebut dengan fluida atau benda bergerak pada fluida yang diam, maka pada benda tersebut ada gaya bekerja, yakni gaya yang searah atau paralel dengan pergerakan relatif benda tersebut, dan gaya yang tegak lurus, itu yang normal, ya, tegak lurus dengan arah pergerakan relatif benda tersebut. Ya, jadi ada dua gaya. Setiap ada benda yang bergerak di dalam air yang diam atau bergerak relatif terhadap air yang bergerak, maka ada dua gaya yang bekerja. Satu namanya gaya normal, itu yang tegak lurus dengan pergerakan benda tersebut, dan satu lagi itu gaya yang searah dengan pergerakannya, gaya paralel, yang mana gaya yang paralel ini disebut namanya adalah drag force, ya, atau gaya Hela. Dan gaya yang tegak lurus tersebut disebut namanya lift force. Jadi kalau begitu pengertian drag force itu adalah gaya yang paralel, ya, dengan arah pergerakan benda fluida yang diam atau pergerakan relatif pada yang fluida yang mengalir. Itu yang disebut tadi namanya adalah gaya Hela atau drag force. Kemudian gaya yang tegak lurus terhadap arah gerakan benda tersebut disebut namanya gaya tarik atau gaya normal, atau sering juga disebut namanya adalah lift force. Baik, kita teruskan. Nah, ini saya tunjukkan satu ilustrasi tentang drag force tersebut. Pada gambar sebelah, ilustrasi tentang drag force dapat dilihat. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada fluida dipengaruhi oleh satu, bentuk benda. Jadi ini dalam hal ini yang bendanya itu adalah yang merah ini, ya, yang merah ini. Jenis dan ukuran benda tersebut. Nah, ukurannya kan bisa bulat, bisa parabolis, bisa lonjong, bisa segitiga gitu, kerucut dan segala macam. Jadi itu tergantung bentuknya, ya. Kemudian bentuk bendanya, kemudian jenis dan ukuran, size and dimension. Kemudian massa jenis fluida atau density daripada cair di mana benda tersebut terendam dan atau bergerak, ya. Kemudian viskositas fluida atau kekentalannya, ya. Kemudian kecepatan benda tersebut bergerak pada fluida atau relative velocity. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau fluidanya diam, berarti kecepatan yang dimaksud itu adalah kecepatan benda bergerak. Tapi kalau sama-sama bergerak, bendanya bergerak, kemudian fluidanya juga bergerak, itu adalah selisih kecepatannya. Itu namanya kecepatan relatif. Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah benda yang bergerak ke arah bawah, ya. Jadi FD ini yang disebut namanya adalah drag force. Perhatikan, ya. Ini benda ini, contoh ini dibuat di dalam satu bejana, di mana yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi. Ini adalah contoh arah dari gaya gravitasi dan arah daripada drag force. Kemudian V adalah relative velocity. Jadi artinya kalau air ini bergerak, fluida ini bergerak ke arah atas, ini bergerak ke bawah, selisihnya itu namanya relative velocity. Kemudian bisa juga dilihat di dalam ilustrasi drag force pada pesawat terbang.
tadi kan ada namanya lift force atau gaya angkat, gaya tarik atau gaya normal ya. Jadi dalam pesawat terbang ini adalah pesawatnya bergerak ke arah kanan seperti ini. Nah, yang menarik ke arah belakangnya, gaya yang menarik ke arah belakangnya itu yang disebut namanya drag force. Itu melawan gaya gerakan yang dibuat oleh impeller pesawat ya. Nah, jadi impeller itu membuat tekanan arahnya ke arah mendorong ke arah depan, dan yang melawannya itu namanya drag force, artinya yang menarik ke arah belakang. Kemudian yang mengangkat pesawat itu ke atas disebut itu namanya lift atau gaya tarik, dan yang ke bawah itu adalah gravity force atau berat pesawat itu sendiri. Nah, di sini sudah jelas ya apa itu yang dimaksud dengan drag force atau gaya hela. Sekali lagi, gaya hela itu adalah atau drag force itu adalah gaya yang paralel dengan arah gerakan benda di dalam fluida, dan atau dalam hal ini udara ya. Udara itu juga adalah merupakan satu substansi yang bisa dilewati oleh benda padat seperti pesawat terbang seperti ini. Nah, jadi di dalam contoh yang kedua ini bisa dilihat ada lift force dan ada drag force ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung besarnya gaya drag force tersebut? Drag force dapat didefinisikan sebagai berikut ya. FD itu adalah drag force sama dengan PD, tekanan yang bekerja pada permukaan A, atau A itu adalah luas permukaan daripada benda ke arah gerakan ya. Jadi umpamanya begini. Kalau ini bendanya seperti ini, bergerak ke arah sana, yang dimaksud luas itu adalah penampang yang ini. Kalau bentuknya seperti itu ya, penampang yang ini. Ini yang dimaksud dengan A, gitu ya. Nah, sekarang besar gaya drag force. Kalau ini bergeraknya ke arah sana dengan gaya tertentu, maka drag force-nya akan berada sebesar ini. Ya, FD-nya, maka itu besarnya adalah PD dikali dengan A. Nah, PD tekanan yang bekerja pada permukaan A. Jadi tekanan yang ada di sini ya. Besaran tekanan PD pada benda bergerak fluida dengan kecepatan V adalah sama dengan kinetic energy atau dynamic kinetic energy, yaitu adalah setengah V kuadrat. Jadi VD itu adalah setengah V kuadrat. Itu adalah energi kinetik ya. Nah, kemudian kalau demikian maka besar drag force itu bisa dihitung dengan mensubstitusikan besaran PD ke persamaan yang ini. Nah, kita peroleh PD FD adalah setengah V kuadrat dikali dengan A. Ingat sekali lagi, V itu adalah kecepatan relatif. Ya. Dengan memperhitungkan efek tahanan atau resistensi fluida dengan kekentalan atau viscosity tertentu, maka besaran drag force itu dapat ditulis menjadi FD sama dengan CD kali A rho U kuadrat per 2. Jadi dalam hal ini coba U itu diganti ya, V tadi diganti dengan U karena di sini adalah kita gunakan adalah kecepatan relatif rata-rata uniform velocity-nya ya. Setelah dirata-ratakan. Nah, CD itu adalah drag coefficient. Jadi setiap benda itu drag coefficient-nya berbeda berdasarkan apa tadi? Bentuk ya, bentuk dan jenisnya dan ukurannya ya. Jadi bentuk, ukuran dan jenis itu menentukan drag force-nya. Drag coefficient ya. Kemudian kalau A luas penampang seperti saya jelaskan tadi, kecepatan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kecepatan relatif rata-rata, dan rho adalah massa jenis fluida. Nah, jadi di sini bentuk benda dan jenis fluida itu memberikan besaran dari resistensi fluida. Dalam hal ini diwakili oleh
CD ya, lihat nih. CD ini mewakili benda, jenis benda dan fluida ya. Nah, kita teruskan. Drag koefisien dan kekentalan fluida. Nah, ini hubungan antara drag koefisien dengan kekentalan fluida. Itu kalau rumus yang tadi kita balikkan gitu ya, rumus yang sebelah tadi, yang ini, ya, ini drag force-nya kita keluar, masukkan ke kiri, maka itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi drag koefisien itu adalah sama dengan 2 kali gaya drag force. Drag koefisien sama dengan 2 kali drag force dibagi dengan luas penampang dikali rho kali U kuadrat ya. Efek kekentalan fluida dan atau aliran fluida merupakan fungsi daripada penampang, kecepatan aliran, massa jenis fluida diformulasikan oleh Osborne-Reynolds dengan besaran seperti ini ya. Jadi artinya ini rumus Reynolds ini sudah kita bicarakan dalam kuliah sebelumnya ya. Di sana ada percobaan Osborne-Reynolds kemarin sudah kita bicarakan dalam kuliah sebelumnya. Nah, di mana V dynamic viscosity, V adalah kinematic velocity, di mana hubungan V dan mu adalah seperti ini ya. Kemudian Stokes mendefinisikan dynamic viscosity pada sebuah bola atau bola bulat ya, dengan diameter R ya, dan massa jenis rho ball yang dijatuhkan pada tabung kaca yang berisi fluida dengan massa jenis rho, maka mu itu adalah hubungannya dengan radius benda bulat tadi, bola tadi adalah seperti ini. Nah, jadi dengan demikian maka hubungan antara viskositas dengan efek kekentalan fluida dengan bentuk penampang yang digambarkan oleh Reynolds ini adalah seperti ini ya. Jadi viskositas itu bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini, di mana dalam hal ini kemarin ya, viskositas sebuah fluida itu dipengaruhi oleh temperatur ya. Kalau temperaturnya berubah, maka viskositasnya juga berubah. Oke, dalam hal ini delta L adalah jarak antara titik awal bola dilepaskan dengan titik akhir daripada bola yang ditetapkan ya. Baik, jadi kita teruskan. Kemudian hubungan antara drag koefisien dengan Reynolds number. Nah, ini supaya bisa dihitung berdasar drag koefisien itu berdasarkan Reynolds number dari sebuah aliran ya. Karena begini, kalau benda itu bergeraknya cepat ya, maka pasti pergerakan fluida tersebut itu mempengaruhi besaran Reynolds number ya. Jadi oleh karena itu maka CD tersebut dihubungkan dengan drag force itu drag force coefficient ini dengan Reynolds number bisa dituliskan dalam formula seperti ini ya. Jadi Morrison membuat hubungan ini dengan memperhitungkan kekentalan atau viskositas, di mana viskositas itu ada kaitannya dengan Reynolds number, maka beliau mendapatkan hubungan drag force itu adalah sebesar ini. Jadi kalau kita perhatikan ya dari rumus ini semua, bahwa di posisi yang pertama ini ya, Reynolds number itu adalah sebagai pembagi. Jadi artinya apa? Kalau makin kecil Reynolds number-nya, maka CD-nya makin besar ya. Kalau untuk dari komponen yang pertama ini, di sini juga demikian. Kalau diperhatikan, yang di dalam ini kan semuanya sama ini ya, sama besarnya. Jadi kalau pembaginya itu kalau ini sudah ditentukan, berarti ini sama ya. Ini juga yang dalam kurung ini sama, ya kan? Di dalam kurung ini sama. RE pangkat ya, 6 sama. Nah, kalau demikian, kalau
kita perhatikan rumus ini, maka hubungan dengan CD dengan RE itu adalah sebenarnya berbanding terbalik, ya. Baik. Nah, sekarang dalam grafik ini bisa kita lihat hubungan antara drag koefisien CD dengan Reynolds number RE untuk berbagai jenis bentuk dari benda atau shape daripada benda tersebut. Ya, sekarang perhatikan, di sini ada berapa jenis warna? 1, 2, 3. Ada 3 jenis warna ya. Satu garis titik-titik yang merah. Nah, ini adalah drag koefisien, itu adalah CD ya, yang ke atas ini. Dan di sini adalah Reynolds number. Ini dari rumus yang tadi sebenarnya dia. Rumus yang ini digambarkan dalam bentuk grafik, kira-kira hubungannya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, coba ya. Kalau yang ini, yang hijau, ini hubungannya linear, itu mengikuti apa namanya hukum Stokes. Jadi yang linear itu yang ini. Ya. Yang komponen pertama itulah hukum Stokes 24/RE gitu ya. Nah, jadi hukum Stokes itu adalah yang hijau ini, itu apabila Reynolds number-nya itu tidak signifikan, artinya sangat kecil sekali sehingga faktor-faktor yang sebelah kanan itu tidak terlalu mendominasi ya. Jadi kalau kemarin dalam Moody diagram ya pada kuliah kita sebelumnya juga ada kita lihat bagian yang laminer gitu ya. Itu adanya Reynolds number-nya kan kecil. Kemudian transisi, kemudian turbulen gitu ya. Ini pun kira-kira seperti itu. Nah, Stokes law ini itu berlaku kira-kira sampai Reynolds number itu sama dengan kira-kira 100 ya. Kira-kira 100 ya. Ini kan ini 10 pangkat 2 100 ya, kira-kira 100 kurang sedikit lah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau diperhatikan dari sisi apa namanya bentuk benda, kalau yang silinder itu diwakili oleh yang hijau ini, yang biru ini. Nah, jadi perhatikan ya, kalau bentuknya silinder, ia seperti yang biru. Jadi dia juga sedikit lebih kecil dari apa yang dihasilkan oleh Stokes ya, yang di generalisasi oleh Stokes. Kemudian kalau spare artinya berbentuk ya agak silindris gitu ya, tidak betul-betul enggak betul-betul silinders, tapi dia spare agak lonjong gitu. Itu hampir sampai titik ini ya, dengan Reynolds number antara 1 sampai 10 dia masih berimpitan dengan Stokes. Tapi setelah itu dia akan tiba-tiba terjal menurun ke arah bawah seperti garis merah. Oke, yang titik-titik ini disk, itu lempengan ya. Bentuk lempengan yang bergerak, yaitu hampir rata, tidak seperti yang biru ya. Nah, ini adalah sebenarnya adalah merupakan eksperimen atau percobaan di laboratorium untuk grafik tadi dihitung dengan formula yang dibuat oleh Marison ini ya. Nah, jadi dengan kita perhatikan grafik ini, berarti untuk berbagai jenis bentuk benda, dia akan memberikan apa namanya grafik yang sedikit berbeda ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kalau sekali kita hubungkan dengan Reynolds number, itu berarti pasti berhubungan dengan jenis aliran ya,
atau jenis aliran atau kecepatan benda bergerak, ya, kecepatan bergerak atau kecepatan relatif benda bergerak terhadap fluida yang di mana benda tersebut bergerak, ya. Nah, secara standar, ya, secara standar hubungan antara drag coefficient CD dengan Reynolds number itu bisa diperlihatkan seperti tabel ini. Sekarang perhatikan, ya. Ini komponen yang pertama tadi itu kan ada di slide yang ada rumus tadi, ya, yang ini. Yang ini komponen pertama itu kan 24 per RE, ya. Coba itu kita lihat di grafik ini, 24 per RE itu adalah berada di posisi mana? Posisi mana? Posisi aliran yang laminer. Di mana dalam kondisi seperti ini berlaku hukum Stokes. Inilah dia, ya. Kemudian berapa besar Reynolds number untuk aliran yang laminer? Ini sudah kita bicarakan pada kuliah yang sebelumnya, yang Osborne-Reynolds itu, ya. Jadi artinya hubungan antara kecepatan aliran dengan Reynolds number, ya. Jadi kalau alirannya masih laminer, Anda sudah tahu itu seperti apa laminer. Nah, ini pun demikian. Kalau umpamanya bendanya bergerak pelan gitu, ya, nggak beriak airnya gitu. Artinya nggak beriak air di belakang benda yang bergerak tersebut. Berarti itu namanya laminer. Dia nggak nampak pergerakannya bergerak. Tapi kalau sudah mulai ada buih-buih di belakangnya, itu tandanya mungkin sudah berada di transisi nih, gitu, ya. Tapi kalau sudah berbuih seluruhnya, gitu, ya, seperti speedboat, gitu, ya. Kalau speedboat itu kita jalan kan di bawah udah, di belakang sudah berbentuk gelombang, gitu, ya. Nah, itu namanya aliran itu sudah turbulen. Nah, jadi kalau demikian sebenarnya drag force itu atau besar CD tersebut itu makin kencang alirannya, tahanannya makin kecil karena CD-nya makin kecil, kan gitu, ya. Atau dengan kata lain, ya, kalau Reynolds number-nya tambah besar, maka CD-nya tambah kecil, gitu. Jadi gaya drag force-nya pun makin kecil. Yang berusaha mau menahan, kita kasih contoh speedboat lah, ya. Kalau speedboatnya kencang kali itu kan dia hampir melayang pun begini, maka drag force-nya yang berusaha menahan ke belakang itu makin kecil, ya. Jadi secara umum atau secara standar besaran CD tersebut ini bisa dilihat, ya. Ini Reynolds number-nya antara di aliran laminer itu sekitar 24 per RE. Kemudian antara transisi, yaitu antara besaran 100, ya, 1000, ya, di bawah 1000 sampai dengan di bawah 100, di bawah 1 sampai dengan 1000 itu transisi, dan di atas 1000 itu sudah mulai turbulen, ya. Jadi tergantung juga jenis fluidanya, ya, kapan dia mulai laminer, kapan turbulen. Jadi secara garis besar seperti ini. Nah, sekarang kita teruskan ke praktikum di laboratorium berkenaan dengan cara menghitung drag force ini, ya. Coba perhatikan. Nah, percobaan pengukuran gaya Hela atau drag force itu dilakukan sebagai berikut, ya. Percobaan ini adalah merupakan bagian dari mata pelajaran mekanika fluida yang tentang pengajaran kepada mahasiswa tentang resistensi. Itu yang saya katakan tadi, ya. Resistensi atau tahanan fluida terhadap sebuah benda padat yang bergerak di dalam fluida. Nah, ini perhatikan, ya. Nah, jadi apa saja benda yang bergerak di dalam fluida? Seperti contohnya seperti saya katakan tadi speedboat,
ya, atau mungkin juga ada ponton kita tarik gitu ya. Umpamanya ini ada ponton, ya, ini ditarik sama speedboat gitu ya, itu. Kemudian ini air ada di sini gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kira-kira selain berat ini kan ada beratnya G gitu ya, yang harus ditarik oleh gaya F ini ya, itu kan harus dia hitungkan besarnya apa namanya FD. Nah, FD ini adalah gaya yang menahan gitu atau drag force. Itu disebut drag force itu. Jadi makin besar penampang di depan ini ya, artinya seperti ini ya. Kalau kita punya apa begini, nah, penampang di depan ini makin luas, makin besar ini gitu. Jadi makanya kalau kalian perhatikan bentuk speedboat itu kan kalau kita perhatikan kan di depan itu lebih apa namanya, lebih kecil penampangnya ya. Supaya apa? Supaya drag force-nya bisa lebih kecil gitu. Supaya daya tahannya lebih kecil. Nah, tapi kalau ponton pun bagusnya begitu juga. Umpamanya kalau kita mau membuat apa namanya, menarik ponton di laut atau di sungai gitu kan. Biasanya kan kita ada sungai ya. Kalau ini ada sarana transportasi itu biasanya seperti kalau kalian perhatikan ya, orang menarik ponton pakai kapal ya, tugboat gitu ya. Seperti ini. Ini biasanya kalau menarik batu bara, pasir atau barang-barang lainnya yang apa namanya, arah kecepatan aliran sungai kemari, tapi benda bergeraknya, velocity ke atasnya ini adalah boat, ini adalah water gitu ya. Nah, jadi kan ini ada kecepatan relatifnya, harus lebih besar VB ya, baru bisa bergerak. VB harus lebih besar dari V water. Gitu ya. Nah, kalau bentuk ponton ini umumnya itu sebelah depan itu ditiriskan gitu, gini ya, dimerengkan begini. Nah, ini mungkin sudah seperti ini gitu. Supaya apa? Supaya FD-nya jangan terlalu besar gitu. Karena tadi kan kita menghitungnya kan A yang di sini ya, A yang di depan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah teknik-teknik drag force ini untuk mendesain benda yang bergerak di fluida atau di air atau di sungai, di laut, di mana saja ya. Nah, jadi kita teknik sipil kan sering kita jumpai kan seperti ini. Kalau kita mau menyeberangkan sesuatu dengan ponton atau ada kapal atau ada boat, ada perahu gitu ya. Itu kita perlukan drag force ini. Nah, sekali lagi ya, jadi kalau begitu resistensi atau tahanan tersebut dipengaruhi oleh viskositas fluida. Ya, itu sudah dijelaskan tadi. Nah, dan koefisien resistensi tersebut disebut drag force. Sudah kita bicarakan tadi dalam teori tadi ya. Nah, jadi praktikum kita ini pun itu diarahkan untuk mengukur drag force ini untuk berbagai jenis benda ya, supaya nanti kalau skala yang lebih besar kita bisa pahami bagaimana hubungan antara bentuk benda dengan fluida gitu ya. Kemudian gaya yang mengakibatkan atau menghela benda padat tersebut bergerak pada fluida yang diam atau pergerakan relatif pada fluida yang mengalir dinamakan gaya hela. Sudah dijelaskan tadi ya. Ini pengantar untuk praktikum ini saja. Nah, apa tujuan dari percobaan ini? Tujuan dari percobaan drag force ini adalah untuk meneliti besarnya koefisien drag force CD. Nah, sekali lagi ya. Jadi kalau mau membuat model tertentu gitu ya, atau mau membuat model benda tertentu yang mau digunakan di lapangan, ya bisa juga dibuatkan modelnya, dilakukan penelitian di laboratorium untuk menghitung besarnya CD.
pada sebuah benda dengan bentuk dan jenis tertentu yang bergerak pada berbagai jenis fluida. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita mau mau menghitung besar CD itu, berarti kita ganti-ganti bentuknya ini. Jadi atau sesuai dengan bentuk apa yang mau kita teliti gitu ya. Dengan diperolehnya CD, maka besarnya drag force dapat dihitung. Ya, karena tadi di rumus drag force tadi, kan jelas FD tadi ya, itu sama dengan luas penampang kali PD kan. PD itu adalah gaya apa namanya, gaya hela. Gaya helanya itu adalah sama dengan CD dikali dengan luas penampangnya kan gitu ya. Jadi coba kita lihat sekali lagi dalam rumus drag force kita tadi ya. Ini ya. Ini rumusnya ingat. Kemudian itu PD itu apa? Sama dengan setengah V kuadrat, di mana FD adalah bisa ditulis dalam bentuk seperti ini setelah memperhitungkan viskositas daripada fluidanya. Maka di sini apa faktor yang perlu? Penampang sudah, itu berarti fisiknya ya. Kemudian rho jenis fluidanya, kemudian ini kecepatan relatifnya, dan ini adalah CD. Jadi yang lainnya bisa diukur secara fisik. Sekarang CD-nya harus kita teliti di laboratorium ya. Baik. Nah, kalau begitu sudah dipahami ya bahwa inilah tujuan kita untuk melakukan percobaan drag force di laboratorium hidrolika. Nanti akan kalian kenal alatnya di sana, bisa kita ganti-ganti jenis fluidanya untuk bentuk penampang atau bentuk benda padat tertentu, ya. Kemudian nanti kalian bisa bedakan berapa besar tahanan untuk fluida yang berbeda viskositasnya gitu. Jadi makin kecil viskositasnya seperti apa tahanannya, makin kecilkah atau makin besarkah, nanti itu kalian teliti di laboratorium. Nah, jadi nanti bentuk bendanya dirubah untuk fluida yang sama gitu ya. Atau fluidanya dirubah untuk bentuk benda yang sama. Seperti apa perubahan CD-nya sehingga dalam praktek lapangan Anda bisa memperkirakan atau menghitung besarnya gaya tahanan atau resistensi atau drag force daripada benda yang bergerak dalam fluida ya. Nah, nanti di laboratorium kita Anda akan menemui ya peralatan atau aparatus ya, drag force aparatus namanya atau drag coefficient aparatus. Itu seperti ini. Ya, ini seperti gambar yang sebelah kanan ini. Jadi peralatan yang dipakai ya pertama dulu adalah drag coefficient apparatus, itu sebelah kanan ini. Ada dua tabung kaca yang bisa diisi dengan dua jenis fluida yang berbeda. Ya, tingginya sama, diameternya sama, ya, tinggi H-nya ini sama, oke. Kemudian diameter ini sama, ya, ini sama ya. Jadi ini sama diameternya, hanya fluidanya bisa berbeda. Ya, jadi dengan fluida yang berbeda, apa artinya? Viskositasnya berbeda. Kalau begitu viskositas berbeda, maka nanti tahanannya juga atau resistensinya berbeda. Kemudian di atas ini ada katup untuk mengisi fluida. Jadi Anda bisa ganti fluidanya, bisa fluida nomor 1, nomor 2, kemudian kalau ada 4 atau 5 jenis fluida silakan. Tapi kita di praktikum biasanya kita hanya pakai 2 jenis fluida ya, hanya untuk melihat perbedaannya. Tapi fluidanya harus dibedakan kekentalannya gitu, jangan sama. Umpamanya antara minyak lampu dengan minyak makan gitu, atau bensin dengan minyak makan, atau air dengan oli gitu ya. Nah, itu kan
kira-kira yang berbeda-beda kekentalannya supaya nyata bisa dilihat perbedaan dari CD-nya ya. Oke, nah jadi seperti saya sebutkan tadi, tujuan daripada percobaan ini adalah untuk menghitung ini ya, apa namanya, drag coefficient. Jadi alatnya namanya drag coefficient apparatus. Oke, jadi apa saja alat yang diperlukan? Alatnya sederhana. Pertama, drag coefficient apparatus ini, kemudian benda padat ya, yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran. Jadi kalau di laboratorium kita itu ada beberapa jenis, ada yang bola plastik, ada yang bola besi yang berbentuk, ada yang berbentuk silinder, ada yang berbentuk apa namanya guli gitu ya. Nanti akan dibantu asisten untuk mengenalkan benda-benda ini. Kemudian cairan fluida ya, cairan fluida ini harus berbagai jenis. Jadi kita di sini ada tabung dua, jadi dua ini bisa kita isi dengan fluida yang berbeda viskositasnya, berbeda kekentalannya. Kemudian mistar dan stopwatch. Mistar itu untuk mengukur panjang lintasan ini ya. Kemudian stopwatch untuk menghitung waktu tempuh dari benda yang kita letakkan di sini turun sampai ke dasar ini. Jadi dengan demikian kita bisa dapat ini adalah L-nya, kemudian dari sini kemari ada T gitu ya, maka L per T itu sama dengan V gitu kan. Nah, itu yang kita hitung, nanti lakukan beberapa kali, kemudian ambil rata-ratanya. Jadi itu kira-kira proses peralatan dan alat yang kita gunakan ya. Nah sekarang bagaimana prosedur percobaan ini dilakukan? Pertama adalah isi masing-masing tabung tadi atau stokes itu, stok viskometer namanya, dengan fluida yang jenisnya berbeda ya. Kemudian ukur temperatur dan dengan termometer. Ini selalu harus dilakukan ya. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan viskositas ya. Temperatur itu ada hubungannya dengan viskositas, kekentalan ya. Kemudian persiapkan stopwatch. Tadi alat-alat stopwatch itu digunakan untuk menghitung waktu tempuh ya. Dan tetapkan titik awal untuk melepaskan benda uji dan ukur jaraknya ke titik akhir dengan mistar tadi ya. Yang seperti saya jelaskan tadi di gambar ini. Ukur ini, ambil stopwatch, letakkan benda padat tadi dari katup pengisian fluida ini. Nah, jadi pastikan waktu melepaskan ya gitu ya, itu kecepatannya jangan nol, jangan dicemplungkan gini, cuk, gitu jatuh, itu kan ada kecepatan awalnya. Pastikan V0 sama dengan 0, artinya di start awal T sama dengan 0, kecepatan sama dengan 0. Lepaskan secara pelan-pelan, baru dia turun. Nah, hidupkan stopwatch-nya dan sampai di bawah ini nanti diambil. Lagi diukur lagi, matikan stopwatch-nya, ukur T-nya ya. Di bawah ini ada katup untuk mengeluarkan benda padat itu. Jadi buka katupnya itu, keluarkan ya. Nah, pada saat kita mengeluarkan itu mungkin sebagian fluida ini kan bisa keluar ya, jadi bisa berkurang. Kalau udah berkurang dia isi lagi ya, sama tingginya dengan yang pertama ya, supaya nanti L-nya tetap sama, jenis fluidanya pun tetap sama ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian persiapkan stopwatch, sudah jatuhkan dan lepaskan benda bola atau spare atau bisa berbentuk tergantung jenisnya ya. Dari tabung, pastikan kecepatan awalnya sama dengan 0. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi harus hati-hati melepaskannya. Kemudian catat waktu tempuh bola ke titik awal hingga dasar tabung dengan menggunakan stopwatch. Ini yang saya sebut tadi, sehingga dapat, ini gunanya untuk mengukur T ya. Gitu, ya. Selanjutnya keluarkan benda uji dari tabung melalui katup di dasar tabung. Itu ada katupnya. Jadi ingat seperti saya bilang tadi ya, kalau ada yang keluar dia diisikan. Ini nomor 6 nih.
Tambahkan fluida pada masing-masing tabung bila diperlukan. Bila diperlukan. Karena mungkin berkurang ketika mengeluarkan benda uji tersebut. Nah, ini harus cermat ya, pastikan tidak ada yang terbuang. Ulangi prosedur pada butir 2 sampai dengan 6 masing-masing 3 kali. Dan ukur kembali temperatur fluida di akhir percobaan pada masing-masing tabung. Nah, ini selalu ingat ya, supaya kalau ada perubahan temperaturnya, itu nanti digunakan untuk adjustment atau mengambil temperatur rata-rata dalam memilih viskositas. Ya. Baik, dengan demikian ya, isikan semua tabulasi data percobaan tersebut dalam percobaan ini. Ya, percobaan pertama itu hitung 3 kali ya, 1, 2, 3. Ini maksudnya tabung yang pertama. Kan kita ada 2 tabung itu ya. Kemudian ada tabung yang kedua, lakukan juga 3 kali ya. Jadi ini catat, apa yang catat? H. Pakai apa buat H? Itu mistar tadi ya. Kemudian T dari mana? Dari stopwatch yang dicatat tadi. V apa itu? V adalah sama dengan H per T ya. Ini V ini adalah H per T ya. Kemudian R. R itu apa? Jari-jari bola yang kita jatuhkan. Apakah itu bola plastik atau bola bola besi, catat. Kemudian row itu row daripada bola itu, artinya berat jenisnya, ya, artinya density-nya. Kalau plastik pasti lebih ringan daripada besi gitu ya, tapi atau guli gitu, terserah yang mana, pokoknya row-nya harus tahu ya. Kemudian row fluida kita apa? Apakah gliserin, apakah oli, apakah gasolin gitu ya. Pokoknya apa yang kita pakai, pastikan bahwa kita tahu density-nya ya. Kemudian viskositas. Berapa besarnya viskositas itu dilihat dari apa? Jenis fluidanya dan temperaturnya. Itu gunanya tadi kita hitung temperatur ini ya. Dengan temperatur sekian itu bisa dilihat berapa mu. Kemudian A-ball itu maksudnya begini, kalau bola kita seperti ini kan gitu ya. A-nya itu kan ini kan yang yang luasan ini. Luasan dari penampang yang menekan, yang tertekan oleh fluida. Nah, itu hitung berapa luasnya dalam satuan meter kuadrat atau sentimeter kuadrat ya. Kemudian G itu percepatan gravitasi, RE itu Reynolds number. Reynolds numbernya hitung dengan rumus Reynolds number ya. Itu kan ada rumus Reynolds number tadi yang di halaman itu tadi, yang hubungannya adalah dengan viskositas, kerapatan jenis, dan velocity ya. Jadi hitung itu, kemudian baru kita dapatkan berapa besar dari koefisien draft force CD. Baru terakhir kita dapatkan besarnya FD, yaitu gaya draft force dalam Newtonnya. Jadi ingat semua besaran-besaran ini. Kalau Anda pakai besaran ini, hasil yang didapat nanti Newton. Ya. Jadi pastikan satuannya semua adalah T dalam detik, satuan panjang adalah meter, kecepatan adalah meter per detik. Kalau nanti Anda dapat di sana sentimeter, ganti ke meter ya, seperti diameter itu ganti jadi rumus luas A ganti dari meter kuadrat. Nah, kemudian semuanya bawa ke besaran ini. Ya, supaya hasilnya apa? F-nya adalah Newton. Jadi ada 2 percobaan, 2 tabung. Tabung pertama dan tabung kedua ya. Ini adalah A. Oke. Nah, setelah selesai ini, maka Anda diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan praktikum ini.
laporan percobaan ini setidak-tidaknya berisikan hal-hal yang saya buatkan di sini ada 6 komponen setidak-tidaknya. Pertama, Anda harus membaca literatur seperti kuliah yang barusan saya buatkan ini. Apa maksud dan tujuan dari percobaan ini? Tuliskan dengan benar. Kemudian teori berkenaan dengan percobaan. Percobaan apa? Drug force. Berarti teori berkenaan dengan drug force. Ya. Jadi Anda bisa baca literatur berkenaan dengan gaya Hela ini. Kemudian peralatan yang dipergunakan dan prosedur percobaan itu ada tadi di depan ini, sudah ada di sana. Itu tinggal di salin ulang. Kemudian data dan hasil percobaan, apa yang ditabulasi tadi ya, seperti pada tabel ini. Ini data dan hasil percobaan namanya ya. Kemudian setelah itu gambarkan grafik hubungan antara drug coefficient CD ya dengan nilai Reynolds number RE dan antara drag force FD dengan drag coefficient CD. Berarti ada 2 grafik ya. Pertama adalah grafik yang kita lihat di depan tadi ya, yang seperti ini. Ini hubungan antara drug coefficient CD dengan Reynolds number. Gambarkan hasil percobaan di laboratorium itu seperti apa bentuknya ya. Jadi di sini ada Reynolds number ke arah horizontal, ke arah atas ada drug coefficient. Satu lagi grafik yang harus dibuat adalah hubungan antara gaya drug force ya, itu F ya, dengan drug coefficient CD. Nah, jadi artinya kalau CD-nya dibikin ke atas, itu drag force-nya FD di sini, itu CD seperti apa gitu. Kemana bentuk grafiknya? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Apakah begini gitu ya. Jadi ada 2 grafik yang harus Anda buat dalam laporan praktikum ini ya. Berikan komentar atas hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut dibandingkan dengan hasil menurut perhitungan teori. Perhitungan teori tadi kan ada ya, CD sama dengan 64 dibagi RE tambah dan seterusnya. Itu bandingkan. Itu kan hitung secara teori ya. Sekarang dengan dilakukan dengan secara langsung di laboratorium, hasilnya seperti apa. Nah, jadi saya kira inilah kuliah kita pada kesempatan ini. Selamat menjalani atau melaksanakan praktikum drug force ini ya, dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin kalian akan dikenalkan dengan peralatan kita di laboratorium dan jangan berkerumun, dan mungkin asisten nanti akan memberikan bagaimana cara untuk Anda bisa mengenal alat-alat ini dan bagaimana cara menggunakannya sudah saya jelaskan di kuliah ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.